Tes tes. Kedengaran nggak ini suara saya? Saya Oke. masuk kok, Kak. Oh iya. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Izin perkenalan diri dulu. Nama saya Dewanti Elbisara. Saya adalah salah satu tim dari Ruang Pai. Jadi sedikit informasi buat teman-teman yang mungkin tidak berasal dari kelas sebelumnya. Jadi Ruang Pai ini sudah ada sejak tahun 2023, namun ini ada baru kelas kedua karena kemarin ada sebenarnya akan jadi kelas ketiga untuk kelas ini. Cuman kemarin sedikit ada kendala di kelas kedua, akhirnya kita batalkan. Dan langsung saja yang saya hormati Ibu Ade Nahidatul Hasanah sebagai pemateri kita pada malam hari ini dan juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu sudah bersedia untuk menjadi pemateri kami dan juga kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya masing-masing. Nah, teman-teman, sedikit informasi bahwa kelas kita ini akan berlangsung sebanyak 6 kali pertemuan dengan pokok pembahasan yang pertama Mayop, kemudian ada data dasar perusahaan, dan juga tahapan persiapan data, kemudian tahapan input transaksi, dan juga penyajian data penyesuaian, dan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu peserta, setelah mengikuti kelas ini akan ada sertifikat dan juga ada rekaman materi. Dan kelas kita ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam 30 menit. Saya kira dari saya cukup. Dengan ini saya persilahkan kepada Ibu Ade. Silahkan Bu. Halo, cek suara saya terdengar Aman Bu, kedengaran. aman ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam ini peserta pelatihan Mayop versi harusnya tadi 18 ya. Cuma ternyata operator di kampus saya ternyata di Google Drive-nya sudah diganti ke versi yang baru, versi 19, tapi nggak masalah sih, nggak apa-apa ya, nggak ada perbedaan yang signifikan untuk kedua versi tersebut. Selamat malam untuk berarti 12 ya, 12 peserta yang hadir malam ini dan yang belum hadir mungkin mudah-mudahan bisa hadir ya, karena ada beberapa memang yang sedang tadi ada yang sedang ada pelatihan, ada yang juga terlambat gitu ya, tidak masalah, tidak apa-apa. Bagaimana kabarnya ini kakak-kakak semua, Bapak dan Ibu? Baik-baik Bu. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang fit ya. Oke, sebelumnya saya pengen tahu dulu nih dari 12 peserta yang hadir hari ini, apakah ada yang background-nya bukan dari bidang akuntansi? Kira-kira ada nggak ya yang background-nya nggak dari akuntansi gitu, atau dulu kuliahnya mungkin di jurusan yang memang bukan akuntansi dan nggak pernah dapat mata kuliah akuntansi mungkin? Ada Bu, dari manajemen, tapi ada Kayaknya sedikit. nggak ada ya semua. Oh ada. Oh ya, baik. Ini kakak atau dengan ibu, maaf? Boleh Ibu, boleh Kakak. Kakak aja ya, biar makin muda gitu ya. Ya, Makin betul. gak Setuju, Bu. sulit ya manajemen ya. Iya. Kalau manajemen sih sebetulnya di semester-semester awal udah belajar mengenai pengantar akuntansi ya. Ah, ya, sedikit. Baru awal pengenalan ya, Bu ya. Ya, mungkin untuk yang lain yang memang sudah, iya betul. Mungkin untuk yang lain kalau yang memang sudah ini mungkin expert nih, tapi malam hari ini karena kita akan mengulas kembali
mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis komputerisasi akuntansi ya dengan menggunakan software Mayo. Tentunya saya juga nggak akan langsung kita melakukan 3 komponen siklus berdasarkan software komputerisasi akuntansi ya, tapi juga kita bahas dulu nih, refleksi dulu nih, mungkin takutnya ada yang memang lupa atau ada yang memang aduh kok beda ya sama apa yang dipelajarin gitu. Nah, sekarang kita coba refleksi terlebih dahulu ya mengenai dasar-dasar akuntansinya secara manual, kemudian bagaimana siklus akuntansi secara manual itu bisa diimplementasikan kepada software komputerisasi akuntansi gitu ya, sehingga ruang lingkup dari 2 komponen yang manual terhadap komputerisasi ini iya suaranya ini ya mungkin kayaknya jaringan ya. Tadi juga saya menerima dari yang kayak Bu Sri sama Kak Dewanti juga sama sih tadi kerasa-kerasa. Tapi masih bisa oke ya, suaranya masih oke terdengar ya. Halo? Oke, baik. Kita mulai saja ya. Izin saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk file ini sebelumnya sudah saya share di WhatsApp group ya, file mengenai materi Mayo versi 19 ya, yang dimana ini file ini berupa Excel ya, dimana file ini akan menjadi patokan kepada kakak-kakak semua, ibu dan bapak untuk melakukan input data dan proses data sehingga nantinya pada software Mayo akan menghasilkan output berupa laporan keuangan. Namun sebelumnya tadi kita refleksi terlebih dahulu ya mengenai penjelasan dasar apa itu akuntansi dan bagaimana bentuk akuntansi itu bisa diimplementasikan dari manual terhadap suatu software, gitu ya. Oke, kita refleksi dulu nih. Yang pertama pasti mengenai pengertian akuntansi terlebih dahulu, ya. Dulu mungkin waktu zaman kita kuliah ya, di mana di pengantar akuntansi atau akuntansi dasar ya, dasar 1, pengertian akuntansi itu nggak jauh-jauh dari 4 komponen ya. Yang pertama adalah bahwa akuntansi itu adalah seni pencatatan, ya kan? Kemudian seni penggolongan, kemudian data-data yang terikhtisar gitu ya, atau yang terangkum. Kemudian barulah data-data terangkum itu kita bisa melakukan penyusunan laporan keuangan. Yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada stakeholder ya, stakeholder secara penerima internal ataupun juga secara penerima eksternal ya laporan keuangannya. Informasi yang diterima oleh stakeholder ini tentunya pasti akan penting dipergunakan untuk kebutuhan masing-masing. Kalau internal mungkin kebutuhan untuk melakukan pembelian barang gitu ya, kemudian pemenuhan aset terbaru gitu, kemudian juga kemampuan perusahaan itu untuk membayar hutang gitu ya, kemudian juga sebagai bentuk pengawasan untuk melakukan penagihan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk eksternal banyak, kalau untuk pemerintah mungkin sebagai acuan bahwa perusahaan ini harusnya bayar pajaknya sekian loh karena memiliki laba periodisitas sekian seperti itu. Atau misalkan dalam keadaan merugi berarti ada keputusan dan kebijakan yang bisa dilakukan oleh pihak eksternal tersebut. Kalau rugi perusahaan berarti nanti akan bisa dimasukkan sebagai subsidi gitu ya, nantinya akan dikurangi utang pajaknya dengan rugi perusahaan yang diderita gitu ya. Kemudian dari sisi supplier misalkan gitu, kenapa butuh laporan keuangan perusahaan kita? Ya pasti karena dia akan menilai nih, oh nanti kalau misalkan ada kontraktual mengenai pembelian kredit lagi, nggak usah ditawarin soalnya kenapa? Karena perusahaannya lagi merugi gitu kan, operasionalnya kurang bagus gitu ya, sehingga ada pertimbangan bahwa manajerialnya juga tidak mementingkan adanya tingkat operasional yang tinggi gitu ya dalam bentuk penjualan ataupun lainnya. Kemudian kalau misalkan untuk pelanggan, apakah penting
penting nih laporan keuangan, terkadang penting juga ya laporan keuangan bagi pelanggan untuk menilai apakah catatan gitu ya atau perlakuan penagihan yang dilakukan oleh perusahaan kita terhadap masing-masing pelanggan itu baik atau tidak gitu ya, bisa dilihat dalam laporan keuangannya. Dan juga untuk pihak-pihak lainnya tentunya gitu ya, dan masyarakat tentunya kalau misalkan perusahaan itu sudah terbuka dan masyarakat itu sebagai masyarakat yang aktif dalam dunia investasi gitu ya, yaitu berupa modal saham, biasanya yang dilihat adalah berupa laporan keuangan untuk mencari sisi analisis fundamentalnya gitu ya. Nah, selama satu periode pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan itu semua dilakukan dalam periode pembukuan tahunan. Adapun untuk mengefisiensi, kemudian juga efektivitas, kemudian juga untuk pemberlakuan pengawasan yang maksimal itu akan dilakukan secara massa atau per bulan gitu ya. Ada juga yang dilakukan secara per triwulan, per kuartal ataupun per semester dengan kebutuhan masing-masing departemen di perusahaan itu sendiri, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari pengertian akuntansi berarti kan kata kunci yang sudah bisa kita gambarkan adalah yang pertama mengenai pencatatan gitu ya. Kalau kita bicara mengenai pencatatan dalam kapasitas ilmu akuntansi, pencatatan ini adalah dalam bentuk jurnal gitu ya. Nah, sedangkan pencatatan itu apa sih? Apa sih yang dicatat gitu ya? Yang dilakukan oleh staf akuntansi dalam proses pencatatan tentunya yang pertama kali adalah menganalisa dulu nih catatan transaksi atau bukti transaksinya. Dalam dunia ekonomi ada 3 perlakuan transaksi ya. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah produksi, dan yang terakhir adalah distribusi. Nah, dari 3 komponen ini pasti akan lahir beberapa macam transaksi ya yang bisa dilakukan. Yang di komponen konsumsi berarti perusahaan kita butuh nih bahan baku, butuh barang yang akan kita jual gitu kan. Nah, maka akan ada timbul transaksi pembelian gitu ya. Kemudian kalau dalam proses produksi ataupun penjualan gitu kan, berarti perusahaan kita butuh yang namanya untuk melakukan proses penawaran dan penjualan kepada pelanggan. Sampai dengan apakah proses penjualan itu bersifat tunai ataupun bersifat khusus, yaitu dilakukannya penjualan kredit. Nah, kalau udah adanya penjualan kredit berarti butuh yang namanya catatan-catatan lainnya gitu ya. Adanya penerimaan kas yang berlaku untuk piutang gitu kan, atau pada saat pembelian kita juga dikasih edisi khusus pembelian secara kredit, berarti kita juga akan dilakukan hutang gitu ya oleh supplier. Nah, maka transaksi-transaksi itu terdiri dari beberapa transaksi yang bisa dijelaskan. Yang pertama adalah penjualan. Dalam penjualan, bukti transaksi yang bisa digambarkan yaitu berupa nota jika penjualannya secara tunai dan juga faktur jika penjualannya secara kredit. Kemudian yang kedua adalah penerimaan kas, ya, yang dimana penerimaan kas ini adalah bentuk perlakuan pencatatan perusahaan kita atas perlakuan dengan pihak lainnya gitu ya, dalam bentuk piutang tadi ya, dengan pelanggan gitu ya, yang dimana pelanggan menerima gitu status piutang di perusahaan kita gitu. Dan maka bentuk bukti transaksinya adalah bukti kas masuk gitu ya, slip setoran yang sudah diterima, dan kwitansi ataupun lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pembelian. Nah, kalau penjualan tadi sifatnya adalah kita terhadap pelanggan, sedangkan kalau pembelian berarti supplier terhadap kita gitu ya. Bukti transaksi yang bisa digambarkan adalah berupa nota, yaitu perusahaan kita menerima nota ya pembelian secara tunai, ataupun faktur, perusahaan kita menerima faktur dari supplier yaitu atas transaksi pembelian secara kredit. Kemudian pengeluaran kas ini juga kebalikannya dari penerimaan kas ya. Kalau tadi penerimaan kas untuk pengakuan atas piutang, sedangkan kalau pengeluaran kas banyak ya, bisa untuk pengakuan pembayaran utang, pembelian perlengkapan atau aset lancar gitu ya, kemudian pembayaran pajak dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah transaksi umum, ya, di mana transaksi umum ini kapasitasnya seperti pada saat kita melakukan penjualan secara kredit ataupun secara tunai, yang dimana ada
ketentuan gitu ya, atau ada kebijakan perusahaan kita kepada pelanggan, yang dimana barang yang misalkan rusak atau salah salah apa namanya jenisnya, salah warnanya gitu ya, atau misalkan tidak berfungsi, maka barang tersebut bisa dikembalikan atau dalam bentuk retur. Nah, bukti memorial di sini atau transaksi umum yang bisa dicatat di sini, bukti transaksinya bisa berupa nota kredit atau nota debit tadi atas retur penjualan ataupun retur pembelian. Kemudian adanya catatan memorial, yang dimana catatan memorial ini biasanya berlaku untuk transaksi yang sifatnya aktual. Aktual itu apa sih? Transaksi aktual itu adalah transaksi yang dimana catatannya yang sudah bisa kita lakukan pencatatannya, padahal uang kasnya belum bisa kita terima atau hanya berlaku untuk perhitungannya saja, seperti itu. Nah, dalam kapasitas transaksi ini, jika dilihat dari jenis perusahaannya, kalau perusahaan biasa yang dimana kapasitasnya adalah pelayanan, biasanya catatan atas jurnal yang bisa dibentuk adalah jurnal umum. Gitu. Kenapa? Karena lebih mudah, lebih ringkas gitu ya. Namun jika perusahaannya ini levelnya mungkin menengah besar gitu ya, kemudian memiliki kapasitas transaksi yang digabungkan dengan apa namanya dagang gitu ya, sudah melayani dan juga adanya juga barang yang diperjualbelikan, mungkin ini bisa beralih kepada jurnal khusus. Nah, sedangkan kalau jenis perusahaan dagang tadi, kalau kapasitas perusahaannya masih kecil ya, misalkan warung lontongan gitu ya, atau minimarket edisi yang masih di bawah 50 sampai 100 juta gitu ya. Nah, maka ini mungkin lebih aware-nya atau lebih pantasnya itu pakainya jurnal umum saja. Karena kenapa? Karena mungkin staf pencatatnya juga nggak banyak ya Pak, cukup hanya kasir saja gitu ya. Tapi kalau perusahaannya yang dimana perusahaan dagang dengan jenis barang dagang yang sudah bervariasi gitu kan, yang dimana satu barang aja misalnya sabun dengan bentuk dan ukuran atau volume yang berbeda gitu ya, ada yang 100 mili, ada yang 200 mili, ada yang 1 kilo gitu ya. Belum lagi mengenai variasinya gitu, ada yang aroma buah, ada yang aroma bunga gitu kan. Nah, itu kan membutuhkan apa namanya pengawasan gitu ya atas barang, atas persediaan barang dagang. Nah, sehingga kalau sudah bicara seperti itu, maka perusahaan dagang yang besar tersebut harus membentuk perlakuan pencatatan dalam bentuk jurnal khusus gitu. Yang dimana kalau jurnal umum ya catatannya cukup hanya tanggal, deskripsi, debit kredit gitu ya. Tapi kalau misalkan jurnal khusus ini terdiri dari 5 komponen ya, yang 4 komponen, yang dimana ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan tambahannya yaitu jurnal umum atau memorial. Plus catatan pembantu, yang dimana ada kartu persediaan, ada buku besar pembantu hutang, dan buku besar pembantu piutang gitu. Karena kan kontrolernya banyak ya, bukan cuma kasir, tapi juga catatan gudang gitu ya, dan juga catatan di divisi lainnya yang ada di dalam departemen keuangan tersebut gitu. Nah, yang terakhir adalah perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur ini hampir sama seperti perusahaan dagang ya, karena kan biasanya kalau udah bicara membuat gitu ya atau memproduksi barang sendiri gitu ya dari bahan baku ke dalam barang setengah jadi, kemudian menjadi barang yang siap untuk dijual ya, barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, maka komponennya adalah apa? Menjual, gitu kan? Menjual barang dagangnya gitu. Nah, kalau sudah bicara seperti itu ya berarti sama nih perusahaan manufaktur, pencatatannya dalam bentuk jurnal khusus, ditambah jurnal umum, ditambah catatan pembantu, dan juga ada catatan proyeksi. Gitu. Catatan proyeksi ini biasanya untuk melakukan pengawasan atas ketiga komponen yang berbeda di dalam perusahaan dagang, yaitu berupa persediaan. Kalau di perusahaan manufaktur persediaannya ada 3 tadi ya, persediaan bahan baku, barang setengah jadi, dan barang siap dijual. Sedangkan kalau perusahaan dagang ya hanya satu saja, barang dagang saja gitu ya. Suaranya putus-putus, tapi masih bisa jelas nggak ya? Oke, saya coba nggak pakai mikrofon ya.
sekarang sudah bisa? Izin masih sama Kak, mungkin pengaruh jaringan. Lebih kedengaran atau harus pakai mikrofon? Masih sama Kak. Oke. Sebentar. Saya coba alihkan ke saya matikan yang ini. Saya Oke, cek. Kalau seperti ini terdengar jelas? Jelas Jelas. sekali Kak. Kita lanjut ya, tadi berdasarkan pencatatan dan kata kunci kedua adalah penggolongan. Kalau sudah bicara masalah penggolongan, berarti setiap adanya perlakuan pencatatan dalam jurnal umum maupun jurnal khusus, maka diperlukan adanya pembukuan yang mengakumulasi gitu ya untuk satu satuan akun. Karena di sini kita bicaranya akuntansi, yang dimana akuntansi itu the one and only gitu ya untuk menyusun laporan keuangan, walaupun ada mungkin tanggapan dari luar, oh enggak kok, enggak harus akuntansi, sedangkan pernyataan beban, pendapatan, modal itu selalu ada ya, padahal itu kan akun gitu kan ya, sehingga kalau menurut saya the one and only akuntansi itu untuk melakukan penyusunan laporan keuangan dan pencatatan laporan keuangan. Nah, di penggolongan ini tadi jika sudah dilakukan penjurnalan atau jurnal umum dan khusus, maka kita bisa melakukan akumulasi ya, akumulasi saldonya ke dalam buku besar umum ya, kemudian buku besar pembantu piutang dagang dan buku besar pembantu utang dagang. Kedua catatan pembantu ini berperan penting ya, peserta semua, untuk mengetahui dan juga untuk mengawasi berjalannya. Satu, kalau untuk piutang berarti penagihan, yang kedua untuk utang berarti untuk pembayaran utangnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengikhtisaran ya, di mana pengikhtisaran ini setelah adanya buku besar ya untuk akumulasi masing-masing saldo akun, ini akan dimasukkan ke dalam neraca saldo awal atau kalau biasanya kita sebut sebagai trial balance ya. Perbedaannya dengan neraca apa? Kalau di neraca akhir itu kita biasanya menyebutnya laporan posisi keuangan ya, yang terdiri dari 3 komponen, hanya aset, utang usaha, dan modal. Tapi kalau di trial balance komponennya ada 5 ya, komponennya ada 5, terdiri dari aset,
utang usaha, modal, pendapatan, dan beban-beban. Nah, makanya kenapa disebutnya trial balance, karena untuk uji coba gitu ya, kira-kira balance atau belum nih gitu, karena kan akuntansi sekarang itu menganut sistem double entry ya, ada debit dan ada kredit gitu. Yang dimana aset ada dua kelompok, yang pertama adalah aset lancar ya, terdiri dari kas, mulai dari yang paling liquid terlebih dahulu ya, kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan gitu ya, beban dibayar di muka, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada aset tetap. Aset tetap ini biasanya dicatat berdasarkan ukuran aset tetap perusahaan yang paling mahal terlebih dahulu dan yang paling tidak bisa terakumulasi gitu ya, atau tidak bisa dikurangi atau disusutkan gitu ya, yaitu tanah, kemudian bangunan, kendaraan, mesin, alat, dan lain-lain gitu. Nah, di dalam komponen aset ini biasanya saldo normalnya adalah bertambahnya di posisi kredit dan berkurangnya di posisi debit dan berkurangnya di posisi kredit. Namun ada beberapa akun yang statusnya sebagai akun kontradiktif. Salah satunya untuk di kelompok aset lancar adalah cadangan kerugian piutang, yang dimana cadangan kerugian piutang ini fungsinya adalah untuk mengestimasi perlakuan perusahaan kita terhadap penagihan piutang gitu ya, karena kan yang namanya piutang pasti memiliki resiko gitu ya, karena kan berkaitan dengan pihak ketiga. Pihak kedua, yaitu pelanggan. Yang dimana pelanggan itu kalau misalkan pelanggannya dia memiliki usaha, dia juga pasti resikonya entah tidak mampu membayar piutang gitu ya, entah sudah mengalami kolaps gitu ya, atau sudah tidak mampu lagi untuk melakukan operasional gitu ya. Nah, maka atas dasar resiko tersebut harus diberlakukan adanya cadangan kerugian piutang. Presentasenya sudah diberlakukan berdasarkan keputusan manajemen tentunya gitu. Nah, kalau kontradiktif berarti piutang usaha debit bertambah, kredit berkurang, sedangkan cadangan kerugian piutangnya berarti debitnya berkurang, kreditnya berarti bertambah, karena statusnya untuk mengurangi piutang usaha yang bisa terakumulasi atas cadangan tersebut ya, atas resiko-resiko tersebut. Sedangkan kalau di aset tetap berupa apa? Tadi untuk aset-aset yang sifatnya ada yang tidak terakumulasi, ada yang bisa terakumulasi atau bisa yang disusutkan atau dikurangi nilainya. Atas dasar apa? Pemakaian tentu. Kalau tanah tergantung nih posisinya. Kalau misalkan tanahnya adanya di tepi pantai atau di tepi bukit gitu ya, bisa terkena abrasi atau misalkan longsor, nah maka status nilai tanahnya pasti akan berkurang gitu ya. Tapi kalau status nilai tanahnya produktif gitu ya, untuk dijadikan gudang atau workshop gitu ya, nah maka status tanah tersebut nilainya pasti akan semakin tinggi. Karena apa? Karena dari nilai buku nilai harga perolehannya ditambah dengan beban-beban yang bisa diakuin gitu ya. Misal saya beli tanah kosongan harganya 100 juta. Kemudian tanah itu karena posisinya lebih rendah daripada jalannya, sehingga saya harus lakukan reklamasi gitu ya, atau diuruk gitu ya, atau ditambah tanah gitu ya agar rata dengan jalan. Nah, maka proses reklamasi itu ada beban penambahan tanah, nah itu akan menambah harga perolehan dari tanah tersebut gitu. Nah, maka untuk status tanah tidak akan ada penyusutan. Sedangkan aset-aset lainnya selain tanah berupa bangunan gitu ya, kendaraan, mesin gitu, kemudian peralatan lain-lainnya itu pasti akan mengalami pengurangan masa efektivitas penggunaan ya. Nah, maka kalau sudah seperti itu harus dilakukan adanya akumulasi penyusutan. Nah, di aset tetap ini akun kontradiktifnya adalah berupa akumulasi penyusutan aset seperti itu. Yang dimana tadi berarti debit berkurang dan kreditnya bertambah. Kemudian di utang usaha ini kan termasuk ke dalam kelompok
golongan pasifa ya, yang dimana terdapat dua kelompok. Yang pertama adalah utang jangka pendek dan yang kedua adalah utang jangka panjang. Utang jangka pendek ini statusnya berlaku untuk utang yang dimana diakui selama jangka waktu 1 tahun gitu ya. Contohnya adalah utang usaha atau utang dagang gitu ya, atau wesel bayar gitu ya, dan termasuk di sana. Kemudian kalau utang jangka panjang ya berarti berlaku untuk utang yang statusnya lebih daripada 1 tahun, contohnya kartu kredit gitu ya, atau misalkan pembiayaan perusahaan ya, pembiayaan usaha gitu ya, yang bisa diakomodir dari produk-produk perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. Oke, kemudian yang kedua adalah modal ya, golongan kedua dari pasifa yaitu berupa modal. Di dalam modal ini ada 3 kelompok. Yang pertama adalah modal pemilik, ya, pemilik usaha. Kemudian ada modal sekutu jika status dari perusahaannya itu CV, PT, gitu ya, perseroan terbatas, gitu ya. Nah, ada sekutunya ya, ada sekutu A, sekutu B, sekutu C, dan seterusnya. Kemudian juga ada modal saham jika perusahaan tersebut sudah mengakui adanya surat berharga untuk menentukan kepemilikan di dalam suatu perusahaan gitu ya. Untuk modal saham ini bisa modal saham secara tertutup ataupun modal secara saham terbuka gitu ya, sehingga nanti kapasitasnya akan ada market table sekuritas yang ada di dalam aset perusahaan tersebut. Nah, di komponen atau di golongan modal ini juga ada yang namanya akun kontradiktif ya, akun-akun yang bisa menambah modal ataupun yang bisa mengurangi modal. Modal ini bisa bertambah kalau misalkan ada laba yang diterima oleh perusahaan tersebut selama satu periodisitas ya atas kegiatan operasional ataupun non operasional, misalkan dalam bentuk agio saham ataupun dividen yang diterima gitu ya, dalam bentuk laba ditahan nantinya. Kemudian yang bisa mengurangi modal salah satunya adalah withdrawal ya, atau prefer atau pengambilan uang secara pribadi oleh pemilik usaha gitu ya, sehingga nantinya akan mengurangi modal pemilik itu gitu. Dan yang keempat adalah pendapatan, yang dimana pendapatan ini berkaitan dengan kegiatan operasional dan non operasional atau kegiatan usaha dan non usaha perusahaan itu sendiri. Kalau kegiatan operasional ya tergantung, kalau misalkan jenisnya jasa ya berarti pendapatan penyebutannya. Jika murni dagang ya berarti penjualan gitu ya, dan kemudian pendapatan non usahanya berarti mungkin atas dasar misal adanya tabungan perusahaan di dalam suatu perbankan. Nah, biasanya kan ada bunga simpanan ya yang diterima oleh nasabah ya perusahaan kita. Nah, maka kita akan mendapatkan pendapatan non usaha dari bunga simpanan tersebut gitu. Nah, di dalam pendapatan sendiri untuk penjualan juga ada akun kontradiktifnya ya, yaitu berupa HPP atau harga pokok penjualan gitu ya, atau kalau dalam manufaktur harga pokok produksi gitu. Kalau statusnya saldo normal pendapatan atau penjualan bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit, nah maka kebalikannya nanti, bertambahnya debit dan berkurangnya di kredit. Oke, dan yang terakhir adalah golongan beban-beban. Di dalam beban-beban ini ada 3 kelompok. Yang pertama adalah beban operasional, yang kedua beban administrasi dan umum, dan yang ketiga adalah beban lain-lain. Di dalam beban operasional ini klasifikasinya banyak ya. Ada gaji, ada bayar air, telepon gitu ya, kemudian ada bayar utilitas lainnya, misalkan bayar keamanan, bayar kebersihan gitu ya, iuran-iuran seperti itu. Kemudian yang untuk di beban administrasi dan umum, misalkan untuk bayar administrasi bank ya, kemudian untuk bayar bunga gitu ya. Yang ketiga adalah beban lainnya, misalkan perusahaan dikenakan denda pembayaran utang gitu ya, denda keterlambatan pembayaran utang. Nah, ini masuknya ke dalam beban lain-lain. Plus mungkin juga ada untuk beban pajak badan usaha ya, yang sudah dihitung pada saat perusahaan itu memperoleh laba gitu. Nah, komponennya untuk beban-beban ini sama ya, saldo normalnya bertambah debit dan berkurangnya kredit seperti itu. Oke.
setelah adanya ikhtisar ya dalam bentuk neraca trial balance ya atau neraca uji coba. Nah, langkah terakhir adalah kita menyusun laporan keuangan. Yang perlu diketahui dalam standarisasi pengakuan pencatatan ataupun penyajian laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan dengan penyajian laporan keuangan itu berbeda ya, teman-teman ya. Nah, kalau berdasarkan standarisasi akuntansi keuangan etap ya atau entitas tanpa akuntan publik atau sekarang itu yang sudah berlakunya itu adalah EP ya, entitas privat ya. Penyusunannya itu yang dilakukan pertama kali adalah kita menyusun laporan laba rugi. Ya, yang dimana laporan laba rugi itu hasilnya adalah laba atau rugi gitu ya. Kalau laba berarti kan pendapatannya lebih besar daripada beban-bebannya gitu ya. Sedangkan kalau rugi berarti sebaliknya, pendapatannya lebih kecil daripada beban-beban yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, hasil dari laba rugi ini, laporan laba rugi ini bisa dimasukkan kembali ya hasil informasinya kepada langkah berikutnya yaitu menyusun laporan perubahan modal. Yang dimana tadi sudah disebutkan ya untuk golongan modal ya. Di dalam laporan perubahan modal itu terdiri dari modal awal, kemudian dikurangi kerugian jika ada kerugian, ditambah laba jika ada laba perusahaan, dan dikurangi dengan akun-akun kontradiktif lainnya berupa pengambilan uang secara tunai oleh pemilik usaha gitu ya. Nah, kalau sudah diketahui modal akhirnya dari proses tersebut, barulah kita bisa masuk kepada laporan posisi keuangan. Nah, di sini, di dalam laporan posisi keuangan atau neraca akhir, cuman ada 3 golongan. Yang pertama ada aset, yang kedua utang, dan yang ketiga modal. Nah, modal yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah modal akhir tadi yang disebutkan dalam perubahan modal. Nah, seperti itu ya. Kemudian dari laporan posisi keuangan yang sudah dicatat atau yang sudah disusun, barulah kita bisa melakukan pencatatan arus kas, yang dimana fungsinya arus kas ini lebih mengedepankan kepada ketiga komponen ya, komponen finansial, pendanaan, dan juga investasi. Yang dimana ketiga komponen ini untuk mengetahui seberapa kuat kas kita dalam ketiga komponen tersebut gitu ya. Di arus kas ini tidak seperti laba rugi, tidak seperti laporan posisi keuangan ya untuk mencari balance gitu ya atau keseimbangan nominal, tapi untuk mengetahui apakah nilai arus kas yang ada di posisi keuangan, nilai kas yang ada di laporan posisi keuangan itu sama dengan perhitungan arus kas yang sudah ada berdasarkan pengeluaran kas ataupun juga penerimaan kas pada catatan arus kas gitu. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini sifatnya adalah untuk membantu Departemen Keuangan untuk mengolah saldo akhir dari satu piutang masing-masing pelanggan, apakah ada yang berubah atau tidak, pasti akan ada perubahan gitu ya. Kedua, mengenai utang kita kepada supplier gitu ya, berapa sih per supplier kita gitu, apakah ada perubahan atas pembayaran utang atau tidak. Yang kedua, saldo persediaan, berapa sih nilai persediaan akhir kita gitu ya, dan nilai nominal dari catatan kartu persediaan itu atas pembelian masing-masing satuan harga barang dagang yang kita beli gitu ya, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, catatan atas laporan keuangan ini bisa dipergunakan kembali kepada periodisitas berikutnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan keuangan berupa pembagian dividen. Ini kalau perusahaannya sudah terbuka gitu ya atau sudah publik gitu ya atau sudah menjualkan marketable securities-nya kepada pasar gitu ya. Nah, laporan pembagian dividen ini penting dilakukan oleh suatu perusahaan untuk pertimbangan investor. Kalau misalkan kita selama 1 tahun tidak membagikan dividen, apa kabar investor kita gitu ya? Yang ada nanti malah dijualin gitu ya saham-sahamnya yang sudah mereka beli gitu ya dari saham kita gitu. Kemudian, nah perbedaannya dalam bentuk penyajian, kalau tadi tersusun gitu ya, menyusun berdasarkan proses. Nah, sekarang menyajikannya. Kalau di dalam laporan keuangan, penyajiannya adalah seperti ini. Biasanya sih yang pertama kali adalah laporan pembagian dividen ya, oleh Dewan Direksi biasanya gitu ya, ada kalimat
pengantar, kemudian rekapitulasi secara terangkum gitu ya, secara singkat gitu ya, kemudian ada tata kelola, ada termasuk ke dalam pembagian dividen, laporan harga saham dan lain sebagainya, barulah nanti masuknya kepada laporan keuangan, yang dimana posisi pertamanya adalah laporan posisi keuangan dulu atau neraca dulu tuh. Mungkin teman-teman di sini, peserta di sini pasti sering ya melihat hal itu ya, laporan posisi keuangan terlebih dahulu yang pertama. Kemudian yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga baru laporan perubahan modal, keempat arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Dan biasanya lebih banyak tuh lembarannya ya dibandingkan laporan keuangannya itu sendiri. Oke, itu untuk yang standarisasi entitas tanpa akuntan publik atau IP ya, entitas privat. Dan sekarang untuk yang entitas mikro kecil menengah nih, apa perbedaannya? Perbedaannya cuma satu. Kalau di IMKM itu tidak ada laporan pembagian dividen ya, karena ya itu tadi namanya karena masih mikro kecil gitu ya, menengah, nah maka tidak ada laporan pembagian dividen. Namun pemenuhan dari suatu level perusahaan IMKM ini harusnya sudah wajib ya, ini semuanya 1, 2, 3, 4, 5 dari laporan laba rugi sampai dengan catatan atas laporan keuangan. Namun sejalan dari penerapan SAK IMKM ini, kalau untuk saya ya di Provinsi Banten itu masih belum maksimal kalau menurut saya, masih banyak IMKM yang sifatnya rumahan tapi dia omsetnya cukup besar gitu ya, tapi belum sama sekali menerapkan pembukuan, bahkan pembukuan secara sederhana teman-teman semua. Oke. Sedangkan penyajiannya bagaimana? Masih sama, penyajiannya disajikan dulu laporan posisi keuangannya, kemudian sampai dengan catatan atas laporan keuangan terakhir. Dan biasanya catatan atas laporan keuangan ini juga sederhana saja ya, karena laporan posisi keuangannya juga tidak ribet gitu, cukup untuk aset, utang, dan modal. Dan modalnya itu adalah modal pemilik usaha biasanya. Oke, nah dari komponen pengertian itu, bagaimana sih perlakuan pencatatannya? Kalau dilihat dari siklus, secara manual, seorang staf akuntansi pasti akan mencatat atau menganalisis dulu nih bukti-bukti transaksi tadi yang disebutkan ya, ada nota, ada faktur, karena kan pasti akan berbeda ya antara nota pembelian dengan nota penjualan, faktur pembelian dengan faktur penjualan gitu ya. Nah, mungkin bisa saya kasih cek di beberapa bukti transaksi yang ada. Misalkan di sini, nah ini disebutnya faktur, ya kan? Tapi karena perusahaan kita sendiri namanya adalah PT APJD, berarti ini adalah faktur penjualan, gitu ya. Faktur yang dikeluarkan oleh perusahaan kita kepada pelanggan, gitu ya. Pelanggan kita siapa? Di sini ada toko merah. Oke, sedangkan kalau untuk faktur pembelian berarti kan namanya bukan perusahaan ABCD dong harusnya ya kan? Namanya adalah perusahaan lain ya, di sini suppliernya PT Sasa dan yang tertujunya adalah perusahaan kita yaitu PT ABCD. Nah, sehingga ini adalah faktur pembelian atas pembelian secara kredit ya, pembelian barang dagang secara kredit. Nah, itu perbedaannya. Cara menganalisisnya gitu ya. Nah, secara SOP itu wajib dilakukan oleh staf keuangan agar memilah gitu ya, agar dipilah mana yang sifatnya pembelian, mana yang sifatnya penjualan. Oke, sebentar, ini ada beberapa yang terhapus. Nah, kalau sudah dianalisis bukti transaksinya kemana? Di sini analisis, maaf. Ya, analisis transaksi berupa catatan transaksi ataupun juga bukti transaksinya, barulah kita catat ya, ke dalam pencatatan tadi ada bentuknya jurnal umum, ada juga dalam bentuk jurnal khusus gitu ya. Nah, hasil dari pencatatan ini masuk ke dalam proses penggolongan, yang dimana penggolongan tadi adalah berupa ledger ya, atau buku besar.
plus buku besar pembantu hutang dan buku besar pembantu piutang. Setelah itu, akumulasi dari masing-masing akun yang sudah terakumulasi di dalam buku besar tersebut akan diikhtisar atau akan dicatat gitu ya, atau akan dirangkum dalam suatu rangkuman, yaitu berupa neraca saldo uji coba gitu ya, atau trial balance gitu ya. Nah, kemudian karena adanya transaksi yang bersifat akrual gitu ya, yang tercatat di akhir gitu ya, di akhir bulan gitu ya, di tanggal-tanggal terakhir bulan. Nah, maka biasanya laporan trial balance itu akan dimasukkan ke dalam catatan khusus gitu ya, yaitu berupa neraca lajur gitu ya. Nah, di sini di proses penyesuaian akan ada neraca lajur. Nah, barulah dari neraca lajur itu, kalau pakai yang 10 kolom, 4 kolom terakhir, yang pertama adalah laba rugi dan yang terakhir adalah neraca ya. Nah, komponen laba rugi dan neraca ini barulah dimasukkan atau dipisah ke dalam bentuk masing-masing laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, kemudian arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan juga pembagian dividen jika memang perusahaan itu ada untuk pembagian dividennya. Nah, kalau sudah laporan keuangan tersebut disusun, barulah kita sajikan. Nah, pada saat penyajian ini kita butuh feedback. Sama siapa feedbacknya? Stakeholder tadi ya. Ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Kalau internal biasanya yang paling tinggi adalah top manajemen ya. Top manajemen siapa saja? Ya, para manajerial tersebut ya, mulai dari CEO gitu ya. Ada COO, kemudian lain-lain gitu ya. Kemudian ada jaringan manajerial. Kalau sekarang kan manajerial itu bisa lebih dari 8 ya. Ada sustainability juga gitu ya, atau keberlangsungan ya, manajerial keberlangsungan. Kemudian juga nanti di middle management ya, tadi middle management tadi berupa jaringan manajerial ya. Manajerial. Kemudian yang terakhir ada lower management. Oke, lower management ini siapa? Karyawan ya. Apakah karyawan butuh feedback dari laporan keuangan? Ya butuh, karena kan terkait dengan keberlangsungan hidup karyawan itu sendiri gitu ya. Apakah kalau misalkan nanti di push untuk target gitu ya, penjualan, ada bonus nggak nih gitu kan ya. Nah, itu biasanya karyawan juga pasti akan melihat itu ada di feedback untuk laporan keuangan yang sudah disajikan oleh pihak Departemen Keuangan. Nah, ini akan masuk lagi ke analisis transaksi lagi nih, berlaku untuk di periodisitas berikutnya. Prosesnya panjang kalau manual. Sedangkan kalau bisa kita otomatisasi gitu ya dalam bentuk software ataupun aplikasi, prosesnya cuma 3. Ya, prosesnya cuma 3. Dalam bentuk yang pertama kali adalah input. Apa yang diinput? Ya, data atau dokumen transaksinya tersebut gitu ya. Kemudian setelah kita input data atau dokumen transaksinya, baru bisa kita proses. Ya, diproses oleh software ataupun aplikasi. Ini mungkin saya kasihnya jangan aplikasi, ini software. Ya, software ataupun aplikasi ataupun ERP ya, Enterprise Resource Planning ya. Kalau ini biasanya perusahaan besar yang memang sudah punya jaringan sistem sendiri gitu ya. Mungkin untuk berlakunya bukan cuma untuk keuangan, tapi juga untuk sistem-sistem lainnya gitu ya, sehingga terkoordinir dengan baik antara cabang mungkin gitu ya, atau antara cabang dengan pusatnya, atau mungkin antara departemen, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah software komputer keuangan. Yang di Indonesia lebih banyak itu yang dipergunakan adalah untuk level SMK sampai dengan perguruan tinggi ya. Lebih banyaknya itu Mayob, kemudian Zahir dan Accurate. Adapun yang memang sudah agak pro untuk perlakuan penerapan ke dunia industri atau usaha, itu ada yang pakainya Microsoft gitu. Oke. Mayob sendiri ini berasal dari Australia ya, teman-teman ya. Ini mulainya itu kalau tidak salah bisa ditolong dibetulkan itu dari tahun 91
itu dipergunakannya MYOB. Kemudian kalau yang dari Indonesianya sendiri dulu itu ada Dek Isi Accounting ya, Dea ya, dulu banget. Kemudian ada Jahir dan juga Accurate gitu. Nah, untuk Jahir ini biasanya versinya lebih efektif itu di desktop ya. Tapi kalau untuk Accurate ini lebih efektif itu di online ya, versi online-nya. Namun kalau untuk versi online sendiri, untuk laptop-laptop yang Windows di bawah 10 itu biasanya agak ngeheng ya, agak lambat gitu. Nah, kalau di atas itu biasanya bagus kalau untuk Accurate gitu ya. Dan karena mobile, online dan bisa dibuka di mana saja gitu ya. Bahkan operator pemiliknya sendiri bisa menjadi operator gitu ya, dan bisa dibuka di mana saja gitu. Nah, sedangkan untuk MYOB sendiri ini versi terakhir ada versi 19 ya, di mana versi 19 dengan versi yang sebelumnya, yaitu versi 17 dan 18, perbedaannya hanya kalau untuk model trial ya, yang teman-teman semua download itu dan install, itu bedanya adalah di masa penggunaan. Kalau versi 17-18 itu cuma sampai 30 hari, dan kalau udah lewat daripada itu, datanya cuma bisa dibaca saja tanpa bisa diedit gitu. Sedangkan kalau untuk yang versi 19, trialnya itu bisa sampai 90 hari gitu. Jadinya kenapa kayaknya operator saya yang di kampus ganti ya, sudah tidak lagi pakai yang 18 tapi pakai yang 19. Oke. Nah, perbedaannya lagi antara 17, 18, 19 dengan versi yang lain 16, 15 sampai dengan 12, kalau dari dalam aplikasinya itu adalah menunya ya. Kalau 18, 19 itu menunya ada banyak, ada 8. Kalau di versi 14 ataupun 12 itu cuman ada 4 atau sampai 6 ya. Jadi ada tambahan menu gitu, atau kita sebutnya kalau di aplikasi MYOB bottom nyebutnya gitu ya. Oke. Kemudian apalagi ya? Pasti kan ada perbedaan ya teman-teman semua antara MYOB, Zahir dengan Accurate. MYOB ini karena dia diciptakan di Australia dan banyak dipergunakan di sana, sehingga kapasitas keilmuan lainnya selain akuntansi yaitu perpajakan ya, yang dimana salah satu untuk perlakuan perpajakan berupa pencatatan laporan keuangan fiskalnya gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri, pengakuan salah satu untuk koreksi fiskal itu berupa persediaan. Metode pencatatan persediaan kan ada 3 ya. Ada FIFO, ada LIFO, sama average. Nah, berdasarkan keilmuan perpajakan yang ada di Indonesia, yang diakui itu cuma 2, yaitu FIFO dan average. Jadi kalau misalkan di perusahaan Bapak Ibu atau misalkan teman-teman semua nih, nanti ke depannya pakainya LIFO gitu kan. Nanti pada saat akhir bulan masa atau akhir tahun ya, laporan tahunan, itu harus dilakukan koreksi fiskal. Yang dimana perlakuan pencatatan persediaan dalam bentuk LIFO tersebut harus diganti ke dalam bentuk FIFO ataupun average, seperti itu. Ya, harus dikoreksi. Nah, kalau menggunakannya MYOB sendiri cuman ada 2 nih dari 3 dari 3 metode pencatatan persediaan itu. Jadi cuma ada LIFO dan cuma ada average. Apakah bisa dilakukan perubahan data atau penyesuaian data nih kalau misalkan sudah terlanjur pakainya yang LIFO di MYOB, sedangkan kita mau melakukan koreksi fiskal? Bisa, teman-teman. Jadi nanti di akhir itu pada saat perlakuan penyesuaian harus menyesuaikan catatan kartu persediaan manual dalam metode FIFO ataupun average, karena average sudah ada ya di MYOB ya, jadi tidak perlu. Tapi kalau misalkan mau pilihnya FIFO, berarti harus dilakukan penyesuaian. Tapi kalau dari MYOB-nya sudah average dan memang ketentuan keuangan di Departemen Keuangannya sudah menggunakannya average, ya sudah langsung berjalan begitu saja. Tapi kalau misalkan harus dilakukan penyesuaian, sehingga status dari masa pencatatan tersebut
status dari masa pencatatan tersebut harus sebanyak 13. Nanti di Mayop akan ada ya besok ya, nanti akan saya jelaskan. Sedangkan kalau misalkan menggunakannya sudah average atau rata-rata selama 12 bulan saja sudah cukup gitu. Kemudian apalagi yang membedakan? Oh ya, hasil akhir. Karena di Mayop ini tidak terkonektivitas kepada sistem yang kalau di sistem elektronik perpajakan di kita ya, sehingga pengakuan atas pencatatannya hanya dalam bentuk PPN ataupun PPH yang memang harus dicatat ulang. Sedangkan kalau misalkan pakainya Accurate, itu ruang link account atas perpajakannya itu bisa secara otomatis teman-teman. Tapi untuk berlaku yang Accurate online ya. Tapi kalau untuk Accurate yang masih desktop, itu masih manual juga. Masih misalkan untuk NPWP, PTKP atau PKP-nya ya, pengusaha kena pajaknya, atau NPWP perusahaannya itu bisa langsung dimasukkan gitu. Nah, jadi nanti terkonektivitas tuh dengan elektronik ya, ESPT, e-form dan lain-lain sebagainya. Untuk yang Accurate online ya. Sedangkan untuk Accurate yang desktop masih belum. Nah, di Mayop ini bagaimana? Kalau di Mayop tidak. Jadi kalau di Mayop itu hanya ruang lingkupnya sebagai proses saja gitu ya. Proses perlakuan antara input dokumen transaksi terhadap proses akuntansinya saja gitu. Jadi tidak ke perpajakan. Perpajakan hanya pengakuan berdasarkan PPN, pembelian ataupun penjualan barang dagang, dan juga di akhir itu nanti akan ada pengakuan atas utang PPH badannya seperti itu. Tapi itu pun harus dihitung lagi, makanya nanti untuk dokumen ini, file ini nanti akan ada mengenai rekapitulasi jurnal ya, segala macam ini nanti manualnya akan saya kasih ya ke teman-teman. Ini kebetulan saya hapus karena nanti besok ya, biar tidak ke distract. Nanti besok saya akan kasih sampai dengan closing financial report-nya diketahuinya berapa gitu ya. Oke, kemudian kalau selain software bisa berlaku juga aplikasi mobile. Kalau mobile ya berarti kan menggunakan gadget handphone gitu ya, ataupun tablet gitu ya. Bentuknya apa saja sih, banyak sih ya. Kalau Mayop dalam bentuk aplikasi mobile ini adalah ABSS nyebutnya. Tapi antara Mayop desktop mau yang trial ataupun yang pro yang berlisensi berlangganan gitu ya, dengan ABSS ini tidak terkonektivitas loh teman-teman. Ini terpisah ya. Jadi kalau sudah pakainya aplikasi mobile ABSS dari handphone ataupun dari Mac iPad gitu ya, ataupun dari tablet, itu tidak terkonektivitas database-nya gitu ke Mayop desktop. Jadi tersendiri gitu ya. Ini yang terjadi di Mayop nih, seperti itu. Dan aplikasi mobile lainnya atau yang bisa dikembangkan oleh pencipta ya, aplikasi-aplikasi lokal. Misalkan mungkin teman-teman iseng-iseng masuk ke aplikasi EMKM versinya STAN ya, dia ada tuh bikin sendiri itu yang pakai mobile ya, yang untuk UMKM, atau yang versinya UGM, yang dimana UGM itu banyak dia, tapi penggunaannya menggunakan Excel, masih pakainya Excel. Jadi ada yang Excel, ada yang Access gitu ya, jadi pakainya aplikasi lokal seperti itu. Nah, dari kegiatan proses ini output yang dihasilkan apa? Sama ya, untuk output dari ERP, software komputer keuangan, ataupun aplikasi mobile. Outputnya adalah berupa laporan keuangan, seperti itu. Cuman, kalau untuk Mayop yang trial, teman-teman ya, untuk Mayop yang trial ini, outputnya nanti bisa dilakukan selama 3 kali ya, dalam kurun waktu 90 hari tadi ya, yang dimana pada saat sudah closing, data-data yang di closing ini bisa dibuka lagi gitu untuk bulan berikutnya gitu ya, tapi hanya selama 2 bulan gitu. Jadi nanti kalau sudah habis 90 hari bagaimana? Ya harus ditarik semua database-nya, kemudian kita ulangi lagi ke dalam data yang baru, atau input data atau create data yang baru 90 hari kemudian. Karena untuk versi Mayop trial. Tapi kalau untuk versi Mayop Pro
karena Maya Pro itu kan mahal ya teman-temannya, banyak juga kampus-kampus yang nggak sanggup gitu untuk membayar, karena ada yang pro yang lisensinya berlangganan itu, ada yang kuotanya cukup operator dengan 2 pengguna atau user gitu kan, atau satu operator dengan beberapa puluh user gitu. Dan itu pun beda-beda harganya, bisa lebih berpuluh-puluh juta gitu ya, dan tidak bisa kita untuk pengembangannya. Tapi secara proses dari mulai setting data ya, masuk input data perusahaan berupa nama perusahaan, nomor PKP, kemudian jenisnya, alamat, kemudian input data pelanggan, piutangnya, input data supplier dengan utangnya, input nama, kode, jenis barang dagang yang kita jual dengan nilai satuannya sampai dengan total persediaan, kemudian kita melakukan link match antara ketentuan-ketentuan yang sudah ada, misalkan terkait dengan syarat pembayaran gitu kan, 1/10 N/30 gitu kan, atau misalkan mengenai tarif PPN. Nah itu hampir sama antara Mayop Trial dengan Mayop Pro. Perbedaannya hanya berdasarkan, yang mungkin tadi di grup juga pernah ada juga yang menyatakan harus ada kode unik nih yang diisi gitu kan. Nah itu yang hal-hal yang seperti itu biasanya terjadi di Mayop Pro. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kemungkinan pada saat menginstal teman-teman hanya fokus pada satu file, sedangkan kalau untuk menginstal di dalam trial itu harusnya satu folder dulu semua, karena ada satu file yang memang terkonektivitas dengan file untuk setup installernya gitu. Jadi jangan cuma satu file ya, teman-teman, harus satu folder, di-download. Setelah sudah terdownload kan itu adanya di driver quick access ya. Di driver quick access itu nanti tinggal diekstraksi file. Setelah diekstraksi file, di open foldernya, kemudian klik file setup installernya. Nah, kalau sudah klik setup installer, tinggal dilakukan perlakuan installnya. Nah, kalau sudah install, kemudian cek, pilih I accepted gitu ya, kemudian sudah itu nanti next sampai dengan finish. Nah, kalau misalkan terjadi blocked, biasanya kalau blocked terjadi itu karena memang adanya settingan laptop kita ya, udah settingan laptop kita gitu tuh. Jadi memang harus ada perlakuan pembukaan gitu ya, data-data yang terblok. Nah, kalau sudah selesai, nah aplikasinya sudah bisa sudah bisa digunakan dan bisa dipindahkan dari folder yang diekstraksi tadi ke desktopnya gitu ya, di layar utama laptop teman-teman semua atau komputer teman-teman semua. Nah, kalau sudah seperti itu baru bisa kita lakukan yang namanya pengenalan Mayop gitu ya. Oke, sedikit mungkin bisa saya kasih lihat bagaimana sih bentuknya Mayop, mungkin untuk yang sudah berhasil membuka gitu ya. Ini coba saya buka terlebih dahulu. Oke, ini laman pertama yang ada di dalam Mayop versi 19 atau sekarang nyebutnya adalah ConWrite ya. ConWrite Plus, kalau yang versi 12 itu Premier ya. Ada juga yang versi basic gitu ya. Jadi beda-beda penyebutannya ya. Untuk yang versi 19 Plus ini adalah ConWrite, yang dimana isi menu awal ya, laman awalnya atau layar pertamanya adalah berupa account, berupa open your company file, kemudian yang kedua ada create, ini untuk membuat perusahaan baru gitu ya. Kalau yang open tadi berarti sebelumnya sudah pernah kita isi nih gitu ya, mungkin kemarin kita ngisi dulu data perusahaan, isi input nama pelanggan dan lain sebagainya gitu ya, sehingga nanti kita bisa input file database-nya itu gitu, yang kita simpan ke dalam folder di driver yang sudah ada, kita simpan di driver D, nanti bisa kita buka. Sedangkan kalau kita mau bikin lagi baru, berarti kita pakainya pilih yang menu create-nya ya. Kemudian bisa di Explorer, ini untuk melihat sampel-sampel perusahaan yang diberikan oleh ConWrite Plus 19 ini.
Tapi kalau misalkan tidak perlu ya tidak masalah. Kemudian ada what's new. What's new ini biasanya nanti setiap kali ada update versi gitu ya, entah 19.6 poin berapa gitu ya. Nah, maka what's new-nya ini akan ada gitu notifikasinya gitu. Apa sih yang baru gitu dari versi 19 tersebut yang terupdate. Kemudian yang terakhir adalah exit. Kalau misalkan ini kepencet berarti kita mau exit, ya silahkan gitu ya. Nah, oke, kita balik lagi ke menu awal. Nah, dari menu awal ini nanti kalau misalkan kita sudah create, kemudian masuk ke command center, baru kita bisa mengoperasionalkan menu bar yang ada di atas ini ya. Menu bar yang ada di atas ini baru bisa. Kalau sekarang kan nggak bisa, berarti misal saya coba dulu, jangan di-create ya, create besok ya. Kita coba dulu open. Bentar, ini butuh proses. Oke, kita cek. Saya buka di mana ya? Ini ya. Yang ini deh, boleh. Kita buka ini. Nah, ini akan muncul ya. Tadi karena sudah pernah saya isi ya database-nya, akan muncul ini nggak perlu dilakukan editing ya untuk user ID ataupun password. Ini berlaku kalau misalkan tadi pakainya yang pro atau yang berlisensi ya. Ini bisa langsung kita oke saja. Nah, nanti ini bisa kita pilih nih. Di dalam pilihan ini akan ada, nah di sini ya, karena ini sebelumnya sudah dilakukan input data, maka jadinya data yang bisa kita lihat itu jadi datanya cuma bisa kita lihat gitu ya. Kalau di sini masih ada 30 hari, maka kita bisa melakukan editing data gitu ya, atau adanya perubahan-perubahan data gitu. Nah, di sini berarti hanya bisa kita lihat saja nih. Oke, kita pilih. Coba kita pilih yang kedua ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah kita pilih, barulah kita masuk ke comment center namanya. Di comment center ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi yang saya sebutin ya, kalau versi 18-19 ada 8 bottom gitu ya, dengan masing-masing fungsinya gitu ya. Yang pertama bottom account, yang dimana bottom account ini adalah fungsinya untuk input akun-akun yang akan kita pergunakan. Setiap perusahaan, teman-teman semua, itu memiliki keunikan akun-akun tersendiri. Ya, jadi bisa jadi nanti untuk bulan Desember 2022 kemarin ada 90 misalkan akun yang dipergunakan. Untuk Januari berikutnya ada 100 nambah gitu ya, sesuai dengan keputusan perusahaan, keputusan manajerial dan juga kebijakan manajerial yang diambil gitu ya. Jadi nanti tinggal bisa ditambahkan di account list-nya. Kemudian juga untuk bisa melakukan record journal entry secara manual atau jurnal umum gitu ya. Ini bisa dilakukan di bottom account. Kemudian yang kedua ada banking. Nah, di bottom banking ini berfungsi untuk melakukan pembayaran ya, yang sifatnya kalau di perusahaan itu kan ada yang menggunakan bukti voucher ya untuk perlakuan kas kecil gitu. Sehingga nanti di spend money ini bisa dipilih akunnya sesuai dengan penggunaannya. Kalau misalkan dikeluarkannya kas kecil, berarti nanti akun yang dipilihnya nanti di sini ya. Nanti di sini bisa cash in bank ataupun petty cash gitu ya, nanti tinggal dipilih saja. Kalau misalkan petty cash itu kan biasanya ketentuan di Departemen Keuangan itu untuk pembayaran ataupun pembelian yang nominalnya kurang dari 1 juta biasanya ya, makanya keluarnya bentuknya adalah voucher. Kemudian kalau misalkan yang lebih dari 1 juta untuk bayar hutang, misalkan gitu ya, untuk bayar misalkan listrik yang lebih dari 1 juta, nah maka dikeluarkannya adalah dalam bentuk cash in bank ya, atau dalam bentuk transfer
itu untuk memudahkan ya. Kemudian selain untuk pembayaran di bottom banking ini juga berlaku untuk penerimaan kas ya, misalkan ada piutang ya, kemudian ada pendapatan lainnya gitu, itu nanti masuknya di receipt money. Kemudian ada bottom sales. Nah, untuk bottom sales ini khusus untuk jurnal penjualan secara kredit. Oke, adanya di sini. Kemudian time billing ini untuk persiapan pembayaran gaji, gitu. Kemudian ada purchase ini untuk pembelian secara kredit ya, dan juga pembayaran hutang ya. Berarti sales tadi juga untuk pembayaran piutang ya, penerimaan piutang, sorry. Kemudian piutang dagang ya. Kemudian yang payroll ini, tadi yang time billing ini, coba kita lihat. Oke, time billing ini fungsinya untuk pengawasan manajerial ya, untuk pengawasan manajerial, kemudian pengawasan manajerial atas notifikasi untuk pembayaran ya. Sedangkan kalau untuk pembayaran gaji ini adanya di payroll. Oke. Kemudian inventory ini untuk list atau untuk input data persediaan ya, termasuk ke dalam penyesuaiannya juga nih nanti ada di adjust inventory tadi ya, karena kita karena kita pengakuannya FIFO dan average, sedangkan di MYOB itu adalah LIFO dan average, nah maka status dari LIFO kepada FIFO nanti harus dilakukan adjustment, porsinya ada di sini. Dan juga untuk memasukkan kode akun barang gitu ya, kemudian nama barang, nominal saldo awal per barang itu, kemudian baru hasil dari totalnya juga terkonektivitas di bagian setup balances-nya ya, account opening balances atau saldo awal perusahaan gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah card file ya, yang di mana card list ini, nah ini terdiri dari kartu pelanggan, kartu supplier ya, ini adanya di sini. Seperti itu. Nanti bisa terlihat ya. Oke, ini bottom-bottom yang bisa dipergunakan pada saat melakukan input ya dan memproses bukti transaksi. Sedangkan sebelum ke arah sana, pada saat proses input data, ini kita bisa melakukan setup data dulu ya. Yang pertama adalah balances ya, berupa account opening balances, berarti nominal dari seluruh saldo akun yang ada di sini. Yang ada di saldo awal. Oke, ini neraca saldo. Nah, ini ya, ini nanti bisa dimasukkan ke dalam setup balances dan account opening balances. Besok ya kita akan melakukan itu. Kemudian juga ada job opening balances jika diperlukan. Ada customer balances ini untuk mengakui adanya jumlah total piutang berdasarkan nama-nama pelanggan yang masuk ke dalam card file. Supplier balances juga untuk melakukan pencocokan nominal utang dagang yang ada di dalam saldo awal ya terhadap card file berupa kartu-kartu supplier gitu ya atau distributor. Kemudian di sini ada link account. Link account ini untuk aktivasi dari status masing-masing. Yang pertama adalah akun, yang dimana akun ini untuk mengetahui nih adanya golongan dengan kelompok gitu ya, karena ada beberapa di luar sana ya teman-teman, jangan salah paham dulu. Di luar sana ada beberapa yang memang status akunnya salah gitu. Misalkan untuk Prive yang dimana status saldo awalnya sudah tertutup seharusnya, tapi dimunculkan kembali. Seharusnya itu secara penyajian tidak boleh. Seharusnya Prive itu sudah tertutup di akhir bulan, di awal bulan sudah tidak ada lagi jadi 0 gitu ya, sehingga mempengaruhi ke modal gitu ya. Nah, kemudian juga untuk sales account, misalkan untuk perlakuan PPN gitu ya, ini adanya di sini nanti. Kemudian untuk perlakuan syarat pembayaran gitu nantinya akan ada di sini. Kemudian ada preference juga nih untuk pengakuan sistematisasi
berupa apakah dalam satu satuan bukti transaksi itu muncul billing ataupun payroll gitu. Kalau misalkan ini tidak di checklist, biasanya kolom yang ada di dalam masing-masing sales ataupun juga purchase itu tidak akan muncul. Tapi kalau di checklist nanti dia akan muncul dan kita akan sesuaikan dengan bukti transaksi yang kita keluarkan gitu ya, atau yang kita bentuk. Kadang perusahaan ada saja yang memang statusnya ini, misalkan gini, saya kasih lihat buktinya ya. Misalkan gini, di dalam faktur penjualan selain ada nomor juga ada surat pengiriman gitu ya, yang dimana terkadang, ini salah tanggal 2. Oke, terkadang ada saja yang memang barangnya baru dipersiapkan berdasarkan pesanan gitu kan, tapi belum terkirim dan diterima oleh pelanggan. Nah, secara keilmuan perpajakan juga biasanya itu akan ada permasalahan ya. Untuk PO itu tanggal 2, untuk pengirimannya itu tanggal 3, misalkan seperti itu. Nah, secara status faktur pajak pun nanti akan berbeda ya. Secara status pajak itu biasanya harusnya mengikuti pada saat barang itu sudah diterima oleh pelanggan, berarti tanggal 3, seperti itu. Kalau misalkan faktur pajaknya sudah dibuat di tanggal 2, bagaimana? Ya biasanya nanti harus calling dulu gitu kan ke pusat dari nomor faktur pajaknya itu untuk di cancel gitu kan, dan dirubah ke dalam bentuk tanggal 3 tadi, sehingga barang sudah diterima pelanggan baru status faktur pajaknya bisa diakui gitu. Seperti itu ya, kurang lebih yang pernah saya alami seperti itu. Nah, itu pun berlaku di Mayop ya. Nah, kalau ini dipilih nanti akan muncul ya status ini untuk PO, kapan barang tersebut diterima ya sesuai dengan surat pengirimannya. Kalau misalkan tidak di checklist, biasanya surat pengiriman ini tidak akan ada bubuhan tanggalnya di situ, seperti itu. Oke, kita di preference-nya sudah. Kemudian setup lainnya sejauh ini cukup ya untuk yang standar-standarnya. Kemudian untuk hasil nanti akan ada di sini ya, reports ya, yang nanti yang bisa kita hasilkan berupa laporan keuangan. Kemudian ini yang berkaitan dengan account ya, ini sama ya, ini bottom ya, bottom yang ada di command center ini bisa juga ada di menu bar ya, ada juga di menu bar. Kemudian menu file di sini ada berupa catatan terbaru ya, ini bisa dibuka kembali gitu, atau yang terbarunya, jadi tidak langsung dari sana juga langsung bisa, atau langsung dari sini juga untuk open file yang lainnya juga bisa. Kemudian untuk backup data pada saat melakukan penutupan gitu ya, ini nanti akan ada di sini. Kemudian juga sampai dengan ekspor data yang dihasilkan berupa teks kode list, kemudian akun-akunnya untuk informasi dan juga budget jika ada. Kemudian sampai dengan sales ya, di sini yang ada di bottom sales juga ada di sini juga. Kemudian exit menu terakhir gitu. Nah, ini kalau exit diklik, teman-teman nanti akan diarahkan ke pilihan nih. Kalau misalkan pilihnya yes, ini nanti akan ada perubahan database atau database baru yang bisa ditampilkan. Tapi kalau tidak ingin, itu bisa kita nolkan saja dan langsung akan keluar seperti itu. Nanti untuk penerapan yang lebih detail kita bisa lakukan esok hari ya. Oke, mungkin pengenalan dasarnya ya, refleksi dasar dan juga pengenalan tampilan Mayop sampai di sini. Apa kita buka sesi Q&A mungkin ya, Kak Dewanti? Boleh, mungkin bisa dibuka sesi Q&A.
Mungkin dari 12 peserta malam ini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Apakah sudah clear? Kita refleksi dulu ya untuk malam ini karena biar membuka dulu nih. Ya mungkin masih malu-malu ya. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Mungkin ada yang bertanya misalkan gini kan tahun 2022 kemarin kita kalau nggak salah bulan Maret atau bulan April ada kenaikan tarif PPN ya kan ya dari 10% ke oke, ini ada yang ya Kak Dewan, bagaimana dengan perusahaan yang 90% transaksi secara kredit atau tidak tunai seperti halnya perusahaan server pulsa? Apakah Mayub ini bisa jadi rekomendasi untuk pencatatan akuntansinya, Bu? Sejauh ini apapun bentuk ketentuan penjualan ataupun pembelian gitu ya, mau secara tunai ataupun kredit, yang namanya software ataupun aplikasi pasti akan tentu mengikuti penggunanya. Nah, penggunanya itu biasanya berdasarkan ketentuan keuangannya, gitu kan? Kalau secara manual saja masih bisa terakomodir, apalagi menggunakan software ataupun aplikasi, gitu Kak. Ya, Kak Dewanti ya. Gitu. Jadi nggak masalah sih kalau 90% transaksinya itu kredit gitu ya. Karena kan yang terpenting adalah akan terrecord nih, kalau secara manual kan akan terrecord tuh di buku pembantuan, di buku pembantu piutang gitu ya, ataupun utang gitu kan, apalagi kalau yang menggunakan software pasti akan langsung terlihat gitu ya, akan langsung terawasi gitu tuh jalannya pertambahan piutang atau pengurangan piutang, pertambahan utang ataupun pengurangan utang gitu. Dan akan lebih efisien ya, terutama untuk pengawasan kartu pelanggan ataupun supplier. Kalau 90% ini mungkin bisa jadi suppliernya banyak gitu ya, pelanggannya pasti banyak yang melakukan transaksi penjualan secara kredit gitu kan ya, seperti itu. Kalau misalkan manual pasti tidak akan apa namanya, tidak akan terawasin gitu ya, tidak akan tercatat secara cepat gitu ya kalau satu orang, apalagi ya mungkin butuh banyak orang gitu ya. Tapi kalau melakukannya dengan aplikasi ataupun software pasti lebih efisien seperti itu. Jadi bukan cuma untuk Mayop sih ya, untuk semua software juga pasti akan lebih efisien gitu. Makanya kenapa dari siklus juga kan kita akan terlihat ya, kalau manual itu rangkaiannya panjang gitu ya prosesnya. Kemudian kalau misalkan mau ringkas ya menggunakan otomatisasi berupa software ataupun aplikasi seperti itu. Gitu. Tadi balik lagi kalau misalkan ada yang nanya nih, untuk status pajak nih atau PPN gitu ya, yang dimana pada tahun 2022 kan kita pernah tuh sampai dengan sekarang ya ada kenaikan gitu ya dari 10% ke 11%. Apakah di aplikasi atau di software Mayop ini bisa mengikuti sejauh ini walaupun tadi sudah saya tutup ya, walaupun di setup link apa namanya setup link bottom sales-nya untuk penjualan ataupun di purchase atas PPN ya, pembelian atas PPN atas pembeliannya, walaupun sudah tersetup, biasanya otomatis tuh ya pada saat kita munculkan gitu biasanya otomatis, tapi di Mayop ini nanti bisa tuh ada tombol panahnya yang ke bawah itu nanti bisa kita edit yang tadinya dari 10% ke 11%. Nah, nanti di tahun 2025 kita kan juga ada isu akan adanya peningkatan PPN lagi tuh ya dari 11% ke 12% dan tapi saya belum tahu bulan berapa gitu ya dan tanggal berapa itu belum tahu efektifnya, sehingga nanti perlakuan atas perubahan data PPN ini bisa dilakukan secara manual teman-teman. Tinggal nanti dipilih saja untuk tanda panah ke bawah, kemudian lakukan edit untuk penambahan status PPN yang baru seperti itu. Gitu ya, itu satu.
Oke, ada dari Kak Suto nih, mohon info untuk Mayop ini sudah bisa koneksi dengan mesin barcode untuk mempercepat penjualan karena kode persediaan barang cukup banyak, terima kasih. Kalau pakainya versi Pro, Kak, pakainya versi Pro bisa. Sampai dengan sistem EDC bisa juga gitu untuk pembayaran. Gitu ya, Kak ya. Gitu. Tapi kalau untuk yang trial masih manual, Kak, gitu. Iya. Mungkin Kak Suto? Baik. Seperti itu ya, Kak ya. Oke. Ada lagi? Tadi terkait pajak ya. Kemudian apa lagi ya yang biasa ditanyakan sama peserta Mayop itu? Sejauh ini sudah ya. Ini perlakuan bentuk ya. Misalkan tadi perusahaannya ini sebetulnya adalah perusahaan dagang. Misalkan kita taruhlah contoh perusahaan yang ada di contoh soal ini kan jual beli handphone ya, yang dimana walaupun jual beli handphone baru, Grace, Ori gitu kan, tapi juga ada pelayanan untuk servis ya. Misalkan ada gores atau seperti apa gitu kan. Nah berarti kan jasa ya. Apakah di Mayop ini dilengkapi juga untuk transaksi lainnya selain transaksi operasional utama berupa dagang? Iya, ada. Jadi nanti untuk bentuk form, faktur ataupun nota dari dagang ya, karena ada kuantiti tadi, kuantiti barang dagang, itu bisa dirubah ke dalam bentuk form, kalau jasa biasanya nota ya atau kwitansi gitu ya, itu bisa dirubah ke dalam bentuk itu gitu. Nanti akan ada pilihannya, apakah dalam bentuk pelayanan ataukah dalam bentuk kuantiti barang, seperti itu. Gitu. Kemudian apalagi ya? Yang bisa saya sebutkan berdasarkan trial ya Kak ya, kalau berdasarkan Pro sebetulnya semua layanan itu bisa dilakukan tadi, termasuk tadi ya konektivitas barcode, kemudian EDC, tapi saya belum tahu nih apakah yang versi terbaru ini bisa sampai dengan EDC yang sampai dengan apa tuh namanya QR gitu ya, kiris gitu ya, apa kris gitu ya, ataukah belum? Saya belum pernah lihat gitu ya, atau belum pernah tahu kasusnya. Tapi mudah-mudahan sih sepertinya bisa ya. Kalau misalkan EDC aja bisa gitu ya. Kemudian apalagi ya? Mungkin ada yang mau bertanya? Saya jadi kekurangan ide lagi nih untuk memberikan informasi. Sejauh ini, sejauh ini untuk ruang lingkup sertifikasi ya teman-teman ya, untuk ruang lingkup sertifikasi yang ada di BNSP, skema akuntansi junior ya, yang dimana akuntansi junior itu ada 2, yang manual dan yang versi komputerisasi akuntansi. Jika untuk Mayop, saat ini sudah tidak ada ya untuk Mayop, itu sudah dilimpahkan semuanya ke dalam bentuk software accurate gitu. Kalau teman-teman mau iseng-iseng ikut di LSP ya, lembaga sertifikasi ya di kampus atau yang mandiri gitu ya, di perusahaan-perusahaan mandiri, kalau secara offline dia pakainya desktop, kalau secara online dia sudah pakainya Accurate Online, seperti itu. Kalau tahun 2018, 17 yang lampau itu masih menggunakan Mayop. Tapi kalau sekarang sudah terekognisi semua untuk sertifikasinya, softwarenya itu di skema akuntan junior itu sudah menggunakannya Accurate. Tapi untuk UKK ini mungkin bisa dikoreksi, mungkin di sini ada yang dari SMK atau SMA gitu. Untuk UKK sendiri, untuk yang versi Mayop ini masih dipergunakan. UKK itu biasanya berlakunya ada 2 ya, ada yang sertifikasi, ada yang memang dikelola oleh sekolah gitu ya. Mayop ini masih dipergunakan. Dan biasanya untuk UKK ini soalnya banyak ya, lebih banyak gitu daripada yang ini yang saya berikan gitu. Bisa 1 bulan itu sampai 50 soal gitu ya, kemudian tingkat pencatatan penyusunannya juga penyesuaiannya juga lebih banyak gitu ya variannya. Kalau di saya kan penyesuaian itu cuman beberapa saja ya,
tidak semua saya tampilkan ya. Sebentar, biasanya terakhir. Nah, ini penyesuaiannya hanya pada porsi perlakuan penyesuaian stok opname ya, atau kartu persediaan, dan juga penyesuaian perlengkapan. Kemudian ini penyesuaian kas kecil nih, kas kecil, rekening koran ya, penyesuaian rekening koran dengan kas catatan kas perusahaan, kemudian penyesuaian cadangan kerugian piutang, kemudian ada sewa dibayar di muka ya, kemudian asuransi dibayar di muka, kemudian akumulasi penyusutan ya, aset, kemudian juga penyesuaian pembayaran listrik, air dan telepon, atau beban ya, beban yang di apa nih judulnya, beban yang kan ada beban dibayar di muka, ada beban diterima di muka ya, atau pendapatan diterima di muka gitu kan. Kemudian yang terakhir baru income tax payable atau perhitungan pajak ya atas laba perusahaan. Namun ini mungkin tarifnya tahun 2021 ini mungkin nanti kita cek dulu ya apakah tarifnya berubah atau tidak. Tapi kan melihat tarif pajak badan atau PPh badan itu kan sesuai dengan labanya juga ya. Kalau misalkan pasal 17E itu yang berlaku kan untuk yang labanya sampai dengan 4,8 M ya. Nah, itu berapa persen kan 0,5% ya. Kalau misalkan lebih daripada itu sampai dengan 500 M gitu ya, atau 50 M gitu, pasti tarifnya juga berbeda. Menggunakan pasal yang berbeda juga. Seperti itu. Kalau untuk yang UKK biasanya lebih banyak nih untuk penyesuaiannya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini. Untuk yang mau bertanya lagi bisa di-keep ya. Kita besok membahas proses input data perusahaan. Mungkin ya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kesalahan ada di saya. Nanti kalau misalkan ada perbaikan dari teman-teman untuk besok, bisa tolong langsung kita bahas bareng-bareng ya. Mungkin untuk terakhir saya lempar lagi nih ke, ya terima kasih, sama-sama lempar lagi ke Kak Dewanti. Mungkin Kak bisa ditanggapi lagi layarnya.